Beberapa hari yang lalu ada tragedi, teman-teman. Tepatnya di tempat kelahiran saya, itu di Jember. Seorang kiai melakukan tindakan tak terpuji, tindakan tercela kepada santri-santrinya, kepada murid-murid perempuannya. Mengerikan ya. Dimana kalau kita melihat fenomena-fenomena seperti ini banyak sekali terjadi di kalangan umat, terkhusus mereka yang mengajarkan ngalap-ngalap berkah. Air minum bekas guru mereka menjadi rebutan. Bekas kaki dari guru mereka jadi rebutan. Tempat duduk bekas guru mereka jadi rebutan. Semua apapun ajaran ngalap-ngalap berkah terhadap guru-guru ini menjadi cikal bakal kepada oknum-oknum bejat, kepada oknum-oknum kiai, ustadz, gus, habib yang bejat menipu umat. Perhatikan berita tadi, perhatikan. Melakukan tindakan tercela kepada satriwatinya dengan doktrin apa? Agar bisa hafal Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Fenomena-fenomena seperti ini terjadi karena ada doktrinnya ngalap-ngalap berkah. Jangankan seorang kiai, gus, habib yang masih hidup, mereka pun yang mati bisa mendatangkan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja al-mar'a faj'alahu tha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa. Jadi apa, kuburannya perlu dialap berkahnya. Ajaran apa ini? Dan kalau kita memirip-miripkan mereka dengan Syiah, mereka tidak mau, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja al-mar'a faj'alahu tha'an nahwa. Ya, tidak mau mereka. Karena apa? Syiah kiblatnya kuburan. Asal kalian tahu, kuburan ulama-ulama Syiah banyak yang disembah. Faqih al-Muqaddam Tsani, beliau punya anak namanya Habib Bakar Sakran, ayah daripada Al-Habib Abdullah Idrus. Al-Habib Abu Bakar Sakran pernah memijit kaki ayahnya. Ketika dia pijit di kaki beliau, kaki ayahnya ada butiran pasir-pasir yang baunya harum luar biasa, yang tidak pernah dilihat pasir ini di dunia. Wahai ayahku, ini pasir dari mana? Apa kata beliau? Abah baru pulang dari surga. Baru pulang dari surga, masih ngikut pasir-pasir yang ada di surga. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Foto-foto orang Syiah disembah, dirukui, disujuti. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menganggap manusia itu sebagai Tuhan. Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Madad ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ajaran apa ini, wahai Habib? Dan beberapa bulan yang lalu, saya pernah menginformasikan salah satu berita kepada kalian bahwa ada villa di Puncak Bogor itu digunakan oleh oknum Habib untuk, setelah dibekuk oleh polisi, ada pengakuan yang sangat aneh. Villa tersebut dipakai untuk ajang nikah mut'ah. Nikah mut'ah, ajaran Syiah lagi. Untuk memuaskan hawa nafsunya, mereka menggunakan kedok-kedok Islami yang sejatinya itu jahili. Perhatikan doktrinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kalau kita mengukur jarak tembak mereka ini untuk mendoktrin umat dengan ngalap-ngalap berkah. Ini perhatikan berita yang saya bacakan tadi. Agar cepat hafal Al-Quran katanya. Seorang kiai melakukan tindakan tercela kepada santrinya. Konyol. Dan apakah ini satu-satunya? No, teman-teman. Sebelumnya mungkin tidak saya bahas. Ada juga seorang tokoh dari faham-faham seperti ini. Modusnya untuk melakukan tindakan tak terpuji itu, tindakan jahat itu kepada santri-santriwatinya dengan alasan untuk mensucikan rahim. Ini the real menggunakan agama demi hawa nafsu dunia. Jadi dia sudah menghilangkan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mulia dengan alasan-alasan barokah, dengan alasan-alasan keramat.
Doktrin-doktrin keramat ngalap berkah di Indonesia ini yang membuat banyak oknum-oknum melakukan tindakan kejahatan. Dan ketika kita membahas seperti ini, pasti teriakan mereka Wahabi, Wahabi. Gak bakal stop mereka teriak Wahabi. Karena apa? Doktrin dari Syiah memang seperti itu. Kalau kalian ingin menghanguskan, mensirnakan, melenyapkan orang-orang Wahabi dari kota kalian, maka dukunglah Sufi. Kenapa? Musuh alami dari Wahabi adalah Sufi. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية، ونحن في هذا نتعاون معهم. Wahabi terus. Ya Allah. Dan apakah saya takut untuk dijuluki Wahabi? Ya tidak, teman-teman. Setiap manusia akan mati, akan merasakan mati. Mereka semua akan mempertanggungjawabkan dengan teriakan-teriakan mereka di akhirat. Ya, kalau mereka takut, biarkan mereka ini mau berteriak Wahabi, Wahabi, silahkan. Sedangkan mereka sendiri tidak tahu apa itu Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab, mereka tidak tahu, teman-teman. Atau mereka menisbahkan Wahabi ini kepada Abdul Wahab bin Rustum. Karena Muhammad ini anaknya Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab bin Rustum. Tapi terus kenapa bisa mengalir ucapan-ucapan Wahabi-Wahabi ini kepada umat? Ya karena mereka takut golongan yang selalu mendakwahkan betapa bahayanya doktrin-doktrin Syiah adalah Salafi. Salafi mana yang hobi mengatakan kuburiun kepada sama muslimnya? Kenapa orang-orang Salafi mengatakan kuburiun kepada orang-orang penyembah kubur? Ada videonya mereka menyembah kubur. Dan ada pernyataannya. Ada pernyataannya secara lisan bahwa mereka ini memang menyembah kubur. Karena kubur itu bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. احنا كمتصوفة ولسنا شيعة بيقولوا علينا ان احنا عبدة الأضرحة. بيقولوا على المتصوفين انهم عبدة الأضرحة. نعم، نحن عبدة الأضرحة التي تقربنا الى الله سبحانه وتعالى، لان هناك فرق بين القبر والضريح. القبر في مسلم عادي، اما الضريح ففي ولي من اولياء الله الصالحين اخلص لله، فربنا سبحانه وتعالى كرمه وجعل له مقام يزار. Ada pernyataannya. Bukti kalau orang-orang Salafi ini mengikuti salafus saleh ketika mereka ini meratakan kuburan dengan tanah. Lalu framing dari orang-orang Syiah ataupun Sufi, orang-orang Salafi Wahabi ingin menghancurkan kuburan, diratakan, bukan dihancurkan, dibongkar. No, bukan seperti itu. Dulu Nabi Muhammad SAW juga mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Perhatikan baik-baik, diratakan kuburan. Kalian yang mengaku keturunan Ali bin Abi Thalib, kenapa tidak mengajarkan kepada umat untuk meratakan kuburan juga? Kenapa malah membangunnya seperti tumpeng kuburannya? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja mar'a faj'alahu tha'an nahwa سنقرئك فلا تنسى. Na'udzubillah min dzalik. Ajaran ngalap-ngalap berkah ini kan konyol sebenarnya. Cuman karena banyak manusia yang butuh di Indonesia ini, butuh untuk doanya terkabul, butuh untuk mendapatkan syafaat, butuh ini, butuh itu, banyak kebutuhan. Orang Indonesia ini punya banyak kebutuhan, sehingga apa? Ada harapan dari oknum-oknum habaib, ajaran-ajaran yang ngalap-ngalap berkah, yang membuat umat ini bisa dengan mudahnya madad-madad, igdi-igdi hajatina kepada Habib yang sudah mati. Ya bin Muhsin, igdi hajatina. Kuburan saja dialap, apalagi yang hidup. Harta jiwa raga bisa diserahkan karena apa? Orang butuh. Tidak ada wanita yang melihat beliau kecuali minta dikawinin. Sampai kalau beliau datang ke Tarim misalnya, itu bapak-bapaknya semua mengatakan tutup pintu dan jendela, jangan ada yang bolong. Kalau ada anaknya ngelihat Habib Ahmad, minta dikawinin, maksa. Sama. Ini adalah Habib Ahmad. Yang membuat saya benci, teman-teman, yang membuat saya enak adalah doktrin-doktrin. Sebab apalagi seperti ini. Agar cepat hafal Al-Quran, begini-begini dulu dengan kiai. Kiai minta pijit kepada santrinya, lalu disodok. Minta pijit kepada santrinya, lalu mensucikan rahim. Sontoloyo. Ketika mereka dulu teriak, ya, ketika saya bikin pernyataan, coba kalian datangkan kepada saya satu berita yang dimana ada orang-orang Salafi ataupun pesalafi, ustadznya, pengasuhnya yang melakukan tindakan tercela seperti itu. Ketika mereka berusaha, usaha mereka Allah gagalkan. Tapi mereka tidak menyerah, teman-teman. Mereka berusaha lagi, Allah gagalkan lagi.
Karena memang tidak ada bukti. Dan meskipun ada kejadian seperti itu, taruhlah ada salah satu ponpes salafi yang melakukan seperti itu, tapi tidak sampai masuk berita. Dan saya pun tidak tahu di mana beritanya, kejadiannya. Mungkin saja ada, cuman saya tidak tahu. Makanya saya minta kepada kalian, kalau kalian tahu silahkan share kepada saya atau buat videonya. Ada loh ini hari plastik itu. Jadi ini pembelajaran bagi kita semua, bahwa yang merusak akal anak bangsa, merusak iman adalah ajaran-ajaran sedemikian rupa. Doktrin-doktrin konyol, apalagi masuk karena takhayul bi al khurafat, semakin merusak. Semoga kalian bisa berpikir. Kalau tidak mau berpikir, ya nggak tahu sudah. Lanjutkan saja ngalah berkahnya.